Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tifatul Sembiring sebaiknya lebih bijak menjaga kata-katanya. Dia ini anggota DPR, dia mantan Menteri Kominfo. Tapi lebih dari itu, dia adalah mantan Presiden PKS. Dan sampai sekarang masih berada di jajaran elit Partai Islam tersebut. Jadi Tifatul atau kerap dipanggil Tif, mewakili wajah pemimpin Islam bahkan ulama di Indonesia. Karena itu saya sungguh kecewa dengan tweetnya terkait kontroversi pengalih fungsian SDN 1 Pondok Cina Depok. Isi tweetnya menurut saya berpotensi memecah belah umat beragama. Tweetnya terkesan menuduh mereka yang menolak pengalih fungsian SDN itu sebagai anti masjid dan pro gereja. Tuduhan Tif ini sepenuhnya ngawur dan memprovokasi kemarahan umat Islam. PKS harus menegur Tif. Saya gambarkan dulu duduk persoalannya. SDN 1 Pondok Cina yang diributkan itu berada di wilayah Depok, yang wali kotanya bernama Muhammad Idris, yang merupakan kader PKS. Idris ini bikin kebijakan untuk menutup SDN 1 Depok yang berada di Jalan Margonda yang merupakan jalan utama di Depok. Kata Idris, di lokasi itu akan didirikan sebuah masjid raya. Seharusnya sih ini semua tidak jadi soal. Kalau saja proses pengalih fungsian itu berjalan dengan terencana. Ini yang tidak terjadi. Idris menetapkan bahwa di awal tahun 2023 nanti, pembangunan masjid akan dimulai dengan dana 18,8 miliar rupiah. Pada akhir Agustus diumumkan pembangunan masjid akan segera dimulai, dan untuk itu sejak November sekolah sudah harus dikosongkan. Yang Idris lupa atau pura-pura lupa, di sekolah itu ada ratusan murid. Jadi kalau SDN 1 ditutup, ratusan murid itu akan belajar di mana? Idris dengan gampang bilang para murid bersama guru-gurunya harus pindah ke SDN 3 dan SDN 5. Masalahnya kedua sekolah itu bukan sekolah kosong. Jadi para murid itu harus berstatus numpang di sore hari. Jam belajarnya pun dipangkas. Ini yang kemudian ditolak oleh para orang tua murid di SDN 1. Yang terjadi kemudian adalah saling ngotot. Pemerintah Depok memaksa SDN 1 dikosongkan, orang tua murid memaksa bertahan. Para orang tua ini yang didukung masyarakat sipil bahkan menginap di lokasi selama berhari-hari. Idris sampai mengirimkan Satpol PP untuk mengosongkan SDN. Orang tua murid ini didukung para relawan yang adalah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di sekitar sekolah. Universitas Indonesia, BSI, Gunadarma. Ada pula warga biasa, termasuk guru dari sekolah lain yang terketuk hatinya. Peran utama mereka adalah menjadi guru pengganti. Begitu juga ada pemuda Pancasila yang melindungi para orang tua murid dari ancaman Satpol PP. Yang aktif membantu juga adalah aktivis dan politisi muda PSI. Bahkan kuasa hukum para orang tua murid datang dari anggota PSI. Jadi jelas ya, penolakan penutupan SDN 1 Depok itu datang dari ketidakbejusan pemerintah melakukan relokasi SDN 1. Kalau saja sekolah ini ditutup tapi ada bangunan penggantinya, pasti tidak ada soal. Para orang tua murid sama sekali tidak menolak pembangunan masjid. Bagi mereka, kalaupun sekolah itu mau dialihfungsikan menjadi misalnya mall, mereka nampaknya juga tidak keberatan. Asal saja anak-anak mereka tetap memiliki fasilitas pendidikan seperti yang dinikmati di SDN 1 Depok. Oh iya, Idris juga bilang SDN 1 itu harus ditutup karena lokasinya rawan kecelakaan. Sekolah ini memang berada persis di pinggir jalan Raya Margonda yang ramai dengan kendaraan. Selama ini memang sudah ada murid-murid SD itu yang tertabrak. Tapi kalau itu dijadikan alasan penutupan sekolah, ya mengada-ada. Kalau memang rawan kecelakaan, ya Pemkot harus memfasilitasi misalnya lampu lalu lintas atau menyediakan petugas untuk membantu anak-anak menyeberang atau bahkan membangun jembatan penyeberangan. Tapi bahkan kalaupun memang harus ditutup karena alasan itu, ya penutupannya harus dengan terencana. Bukan dengan cara tiba-tiba menutup sekolah tapi tak punya alternatif untuk memberi fasilitas pendidikan buat anak-anak Depok itu. Pendek kata, konflik antara Pemkot Depok versus masyarakat ini berlangsung lama dan menghiasi media massa dan media sosial. Akhirnya, pada 14 Desember, Idris memutuskan untuk menunda penutupan SDN 1. Dia menyerah.
Tapi tiba-tiba saja pada hari yang sama, Tiff ikut terjun ke gelanggang media sosial membela Idris. Mungkin saja ini dia lakukan untuk membela koleganya sesama PKS. Tapi pembelaannya ngawur. Dia tulis di tweetnya, hobi sekali yang menggoreng info tentang SDN Pocin Depok ini. Bangunan sudah nggak layak, beberapa siswa ketabrak saat nyebrang, rawan, dicarikan solusi, dipindah ke SD terdekat, pada caper. Preman cari loka, wali kota difitnah diskriminasi. Anda bisa lihat, Tiff menuduh kontroversi ini terjadi karena ada yang menggoreng isu. Dia menuduh ada preman di belakang ini. Dia menuduh Idris menjadi korban fitnah. Tapi tweet ini pun masih tidak seberapa. 4 hari kemudian, pada 18 Desember, Tiff men-tweet lagi. Kali ini dia menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi. Menko menyatakan dia tidak setuju kalau penghapusan sekolah dilakukan demi membangun rumah ibadah karena keduanya sangat urgent. Dia mengatakan, bahkan pendidikan itu lebih penting kalau ibadah bisa di mana-mana. Muhadjir juga menyatakan sudah meminta Pemkot Depok untuk tidak membangun masjid sebelum hak siswa untuk belajar bisa dijamin. Kata Menko, Pemkot Depok tidak boleh mendirikan masjid sebelum ada kepastian bahwa anak-anak menerima relokasi dan relokasi itu harus representatif, paling tidak sama dengan semula. Keren kan Menko ini? Tapi pernyataan ini rupanya membuat gerah Tiff. Dalam tweetnya dia menulis begini. Ada 38 gereja dibangun di Depok. Kita umat Islam biasa-biasa saja. Ini satu masjid hendak dibangun karena banyak orang mau singgah sholat. Kok Anda ributkan ya? Dan SD itu bukan digusur tapi direlokasi. Sudah banyak siswa tertabrak. Pada hari yang sama, Tiff juga mengkritik harian Kompas yang memang beberapa kali mengangkat isu SDN 1 dalam pemberitaan mereka. Tiff menulis begini soal Kompas. Yang paling getol menggoreng relokasi SDN Pocin Depok adalah Kompas. Berbagai narasi sinis ketidakridoan mereka kepada wali kota Depok dimuntahkan habis-habisan. Kembalilah ke slogan Anda, jernih melihat dunia. Tiff ini ngawur. Dan lebih dari ngawur, dia jahat. Dia dengan seenaknya memframing bahwa penolakan relokasi didasarkan pada sikap anti masjid. Dia menggambarkan umat Islam selama ini sudah sabar membiarkan terbangunnya 38 gereja di Depok dan sekarang begitu umat Islam ingin mendirikan masjid sebagai tempat sholat, langsung diributkan. Ini apa urusannya bawa-bawa gereja? Dan siapa juga yang menolak pendirian masjid? Tiff, yang ditolak itu bukan pendirian masjid, titik. Tapi pendirian masjid yang mengorbankan sekolah. Dan kenapa pula Tiff hanya memusatkan kecaman pada Kompas? Yang mengecam relokasi ini banyak media, banyak kelompok, banyak orang. Bahkan para ibu yang bertahan menolak penutupan sekolah itu hampir semua berjilbab dan rajin sholat. Kenapa Kompas yang harus dinamakan tukang gorengan? Apa karena Kompas itu dulu didirikan oleh tokoh-tokoh Katolik? Apa yang dikatakan Tiff ini sama sekali tidak boleh dibiarkan. Dia dengan sengaja memprovokasi kemarahan dengan memframe bahwa apa yang terjadi di SDN 1 Pondok Cina ini hanyalah gorengan yang dilahirkan dari sikap anti masjid, pro gereja, dan anti PKS. Tiff, bersikap jujur, adil, dan objektiflah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, masyarakat akan selamat.